Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan samudra yang luas ini. Nah, sehingga karena ada di tepian pantai, saya akan menyampaikan materi tentang globalisasi. Ketika kita membicarakan globalisasi, tentunya sudah banyak yang memahami bahwa globalisasi itu adalah ruang tanpa batas. Artinya segala sesuatu yang bisa terjangkau oleh semua orang. Jadi orang di belahan dunia manapun atau di bumi manapun, dia akan bisa mengakses karena dampak dari adanya globalisasi ini. Karena orang begitu mudahnya untuk melihat rangkaian kegiatan di tempat yang lain. Nah, kemudian kalau kita melihat globalisasi ini, itu ada banyak sekali hal yang bisa berpengaruh terhadap globalisasi ini. Yang pertama yang sangat berpengaruh adalah karena globalisasi ini akan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan. Nah, tentunya yang pertama saya akan membahas yaitu tentang globalisasi yang dikarenakan oleh kondisi politik. Kondisi politik ini sangat berpengaruh terhadap kelompok masyarakat dengan adanya globalisasi ini, atau masyarakat sangat terpengaruh oleh adanya informasi yang luar biasa. Nah, tentunya karena informasi ini luar biasa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku politik, orang-orang yang ingin menguasai karena adanya sektor-sektor ekonomi yang perlu dikuasai oleh beberapa kelompok. Sehingga karena itu berhubungan dengan penguasaan, maka itu erat kaitannya dengan politik. Nah, jadi globalisasi politik ini kalau kita jelaskan di situ karena adanya perbedaan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada. Nah, itu dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh para orang yang berkecimpung di bidang politik. Nah, itu artinya terjadi sebuah dampak dari adanya politik. Nah, kemudian yang kedua, ada globalisasi yang dikarenakan itu tujuannya adalah karena akses ekonomi. Jadi yang paling berpengaruh atau bentuk globalisasinya itu adalah bentuk globalisasi karena ekonomi. Nah, ekonomi ini tentunya dengan keadaan yang sekarang ini, yang dimana orang bisa berhubungan dengan cepat, orang bisa berhubungan dengan luar biasa, terkoneksinya itu. Nah, ini akan berpengaruh juga terhadap perkembangan ekonomi. Nah, kalau dahulu mungkin ekonominya hanya digunakan secara manual, hanya barter, hanya pertukaran barang dan jasa melalui hal yang bersifat retail atau bersifat langsung. Tetapi sekarang tidak. Ada lembaga-lembaga trading yang sudah pertukaran barang jasanya itu sudah melalui internet misalnya. Nah, itu sangat berpengaruh. Misal sekarang ada tempat yang disebut dengan marketplace. Nah, kita nggak pernah melihat barang itu di pasar ini seperti orang menjual ikan, menjual sayur di pasar, enggak. Tapi kita melihatnya di sebuah fitur, di mana fitur itu menjadi tempat persinggahan orang, di situ orang bertransaksi. Nah, ini karena globalisasi. Orang bisa membeli sesuatu yang berada jauh di luar dia. Nah, itu dampak dari adanya globalisasi ekonomi. Kemudian bentuk globalisasi yang ketiga adalah globalisasi kebudayaan. Nah,
di bidang kebudayaan ini juga terjadi bentuk globalisasi. Misal, karena sekarang ini orang bisa menonton kebudayaan orang lain, orang bisa saling melihat kebudayaan orang lain. Nah, di situ ada globalisasi, sehingga budaya-budaya ini saling berpengaruh, saling berasimilasi di situ, saling mempengaruhi. Nah, ketika sudah saling mempengaruhi, maka di situ akan terbentuk bentuk-bentuk kebudayaan yang baru. Kebudayaan yang baru yang dilahirkan karena kemudahan akses komunikasi yang tanpa batas ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir saya bilang di bentuknya globalisasi ini adalah bentuk globalisasi dalam bentuk informasi. Nah, maksudnya globalisasi dalam bentuk informasi ini bukan informasi yang kayak zaman dahulu. Kalau kita ngomong informasi itu ada orang yang woro-woro, yang pakai undangan, yang pakai ulem-ulem, itu juga nggak seperti itu lagi. Jadi artinya dengan adanya globalisasi ini, dengan adanya batasan dunia yang semakin tidak ada ini, bahkan negara itu batasannya hanya teritorial belaka, tapi secara global dia nggak punya batasan. Artinya warga negaranya itu bisa kemana-mana, bisa berada di mana-mana. Nah, kemudian karena kondisinya seperti itu, maka informasi yang diterima oleh orang itu pun bermacam-macam. Apapun informasi yang ada ini bisa diakses oleh setiap orang. Misal, hari ini saya menyampaikan materi ini. Kemudian nanti sore materi ini saya upload di tempat yang saya kasih nama ruang daring. Maka uploadan saya ini akan bisa dilihat oleh siapapun di YouTube itu. Siapapun orang yang terkoneksi dengan internet, kemudian orang yang mencari atau membrowsing materi yang berhubungan dengan apa yang saya sampaikan ini, maka dia akan menjumpai saya di situ. Ini yang saya sebutkan, ada globalisasi informasi. Sehingga sekarang ini di era pandemi COVID ini saya tidak bermasalah. Ketika siswa saya jauh di sana, saya di tepi pantai, tapi saya tetap bisa berkomunikasi. Saya bisa menyampaikan informasi kepada mereka. Ini yang membedakan. Itu karena dampak adanya globalisasi yang luar biasa. Oke. Nah, kemudian globalisasi ini tentunya nanti akan menimbulkan ekses. Ini nanti akan saya bincang di kesempatan yang berbeda. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi.